Aku undang untuk kita bangkit berdiri. Bisa dilihat kanan kirinya dan katakan Happy New Year. Happy New Year, Jesus love you. Come on, bisa maju ke depan juga. Kita penuhi altar ini dengan sukacita. Come on, haleluya. Let's go, let's go. Come on. Bisa diajak, bisa dilihat kiri kanannya. Dan you know what? Tuhan kita Tuhan yang benar. Dia Allah yang perkasa. Come on, mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau akan angkat kami di tahun ini lebih lagi. From glory to glory. Come on. Clap, 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 clap. Thank you Jesus. Mari sama-sama kita nyatakan. Dengan iman percaya mau katakan. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku tak akan goyah. Amin. Kau menjamin hidupku. Kau keselamatanku dan kau yang membela kami. Amin. Tak akan goyah. Kuasamu di dalammu. walau badai menerpa di dalam hidupku. Namun tanganmu Tuhan. Kamu angkat tanganmu dan katakan Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan semesta. Alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kamu berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Sorakan haleluya. Saya yakin masih bisa lebih semangat lagi jemaat Tuhan. Kamu nyatakan Kau gunung batuku dan kau kota bentengku tak akan goyah. Sebab Tuhan berserta dengan kita. Amin. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku tak akan goyah. Kuasamu, kuasamu. Amin. Walau badai, apapun masalah kita, come on declare Tuhan kita perkasa. Amin. Mengangkatku tinggi, Kau Tuhan yang benar, tak pernah dahulu, sekarang selamanya, janjimu. Amin. Kau Alfa dan Omega, awal dan semesta. Alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Come on. Kau Tuhan yang benar. Kami percaya padamu Tuhan. Kau tak tinggalkan setiap kami. Janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau. Kamu berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Woo! We praise you Jesus. Apapun masalah kami Tuhan, kami tahu Engkau Allah yang benar, Engkau Allah yang perkasa. Haleluya. Thank you Jesus. Come on. Walau badai menerpa di dalam, namun tanganmu Tuhan. Saya ingin dengar suara jemaat, come on. Kau Tuhan yang tak pernah, Tuhan tak tinggalkan kita. Dari tahun 2025 sampai sekarang. Amin. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir semesta. Coba lebih lagi jemaat Tuhan. Katakan Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan.
ya Tuhan. Dahulu sekarang janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau. Semesta alam, come on. Semesta alam memuja. Semesta, 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 semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Kami percaya padamu Tuhan Yesus. Haleluya. Masih ada sukacita di tempat ini, amin. Come on, this is the day that the Lord has made. So rejoice and be glad. Come on, clap, clap. Kita sama-sama belajar lagu baru Bapak Ibu. Come on, declare it. First one. There's a light that shines We hope and praise to the sky. With you, mercy each day. we're alive. Let your glory Around Jesus. First two. there's a joy That's right there. that overwhelms our soul. Cause we know our God Our God is in control. overflows. Let your favor pour out, Jesus. Come on. This is the day that the Lord has made. Say what? We will rejoice And be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. Hey. There's a joy that overwhelms our souls, 'cause we know our God is contrite. God is in control. Overflows. Let your favor pour out. Jesus, come on, say Jesus, Jesus. Hey, this is the day that the Lord has made. We will rejoice. Amen. That's right. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. Hey, come on, clap your hands. Clap. Come on. Hey. Leave behind what happened Yesterday, yesterday. there's a new Ada hari yang baru. Come on, leave behind what happened yesterday. 'Cause today, there's a new thing happening. leave behind what happened yesterday. 'Cause today, There's a new thing happening. leave behind what happened yesterday. Leave behind what happened yesterday. 'Cause today, there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday. 'Cause today, there's a new thing happening. Come on. This is the day that the Lord has made. We will rejoice. Oh, percaya dengan mujizat. Tuhan hadir bersama dengan kita. We'll rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Say what? We will rejoice and be glad in it. Lord. Come on. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. Kamu berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Siapa yang bersuka cita hari ini? Kita kembali ada di rumah Tuhan. Boleh salam sapa kanan kiri, kita say Happy Sunday. Glad to see you here. Happy Sunday, glad to see you. Puji kepada Tuhan, kita boleh sama-sama hadir di tempat ini kembali memuji dan memuliakan namanya. It's our first Sunfest di 2026.
Mungkin masih banyak bangku-bangku kosong, ada beberapa teman-teman kita dan pastoral yang masih sedang belum ada kembali di Jakarta, tapi kita percaya bahwa kasih Tuhan tetap ada di tempat ini. Tuhan, terima kasih atas hari yang Kau berikan Bapa. Terima kasih kalau di tahun 2026 ini kami masih kembali diberi kesempatan Tuhan untuk berkumpul, beribadah Tuhan di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan sepanjang 2025 Tuhan. Terima kasih atas seluruh musim hidup yang Kau biarkan jadi ada pada kami Tuhan. Bapa, mengawali 2026 Tuhan, kami mau terus berjalan bersama Engkau Tuhan. Memegang tangan-Mu Tuhan lebih erat lagi Tuhan dari sebelumnya Bapa. Tuhan, kami mau duduk diam di kaki-Mu Tuhan, mendengarkan Tuhan visi-Mu Tuhan bagi kehidupan kami masing-masing Tuhan. Tuhan, ajar kami Tuhan untuk bisa mengandalkan Kau Tuhan lebih dari apapun Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk bisa duduk diam Tuhan, mendengarkan suara-Mu Tuhan bagi kehidupan kami masing-masing Bapa. Bapa, kami tidak mau berjalan mendahului Engkau Tuhan. Kami mau berjalan sesuai dengan apa yang Kau panggil kami untuk lakukan Bapa. Biar kehidupan kami Tuhan layak di hadapan-Mu Tuhan. Untuk Kau peralat kami Tuhan. Untuk Kau gunakan kami Tuhan bagi kerajaan-Mu di muka bumi ini Bapa. Jesus, we surrender our life Lord. Use us Lord, use us Jesus. Thank you Lord. Gereja yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita memuliakan namanya. Mari kita angkat suara kita, sembah dan puji Allah kita. Hanya Dialah yang layak mendapatkan seluruh puji-pujian. Thank you Lord. We worship you Jesus.
selalu bersama kami Bapa. Engkau yang tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini dari awal. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya, sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku.
Kami mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk sebuah kesempatan yang indah setiap saat Engkau berikan kepada kami. Terlebih waktu kami bersekutu, kami memuji memuliakan Tuhan. Kami naikkan syukur kepadamu untuk kehidupan, untuk hari-hari, untuk tahun-tahun yang baik yang Tuhan berikan bagi kami. Terlebih Tuhan, kami bersyukur jika kesempatan siang hari ini Engkau hadir di tengah-tengah kami. Sesuai dengan janjimu, ada 2-3 orang berkumpul dalam namamu, Engkau hadir untuk memberkati kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, mari berkati kami dengan kebenaran firman Allah. Beberapa saat hamba-Mu akan berbicara mewakili Engkau Tuhan. Biarlah Engkau memberi kepada kami hikmat, kuasa, agar kami boleh memahami dan mengerti bagaimana kami boleh menerima berkat-berkat rohani untuk hidup di sepanjang tahun 2026 ini. Ya Bapa, terima kasih buat kehendak-Mu. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Baik, terima kasih untuk sebuah kesempatan yang saya terima untuk melayani di minggu pertama bulan Januari tahun 2026. Shalom. Ya. Oleh sebab itu saya mau berkata, Tuhan, ini sebuah kesempatan bagaimana kita bisa bertemu ya di Gereja Baptis Indonesia Eklesia. Baik, saya perkenalkan dulu, ini jemaat saya, ya, Pak Happy. Mereka ya sebenarnya ibadah selesai jam 11. Ya saya mau bilang ikut yuk. Ya ini kerinduan saya untuk datang ke tempat ini bawa jiwa. Ya, nah ini keluarga ya. Dan sehingga kalau kesempatan berikut, ya mungkin yang lain. Tapi puji Tuhan mereka bersedia. Dan 1 jam kami, ya 1 jam kurang kami tiba di tempat ini. Ya, Daniel minta saya untuk kasih PPT-nya. Ya mudah-mudahan ini bisa saudara lihat ya. Udah ada? Baik. Ya. Tema hari ini saya berikan kepada kita semua. Dari Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Ya, kalau Bapak Ibu kenal bagian firman Tuhan ini, maka saya senang untuk kita memperhatikannya bagian ini. Namun sebelumnya kita berdoa dulu ya. Berdoa, mari. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan sekali lagi. Kami mohon pimpinan kuasa-Mu untuk kami mengerti kehendak Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Khususnya bagi kami yang hadir. Kami butuh berkat Tuhan untuk sepanjang tahun ini. Lalu berkati hamba-Mu dan pakai jadi saluran berkat. Terpuji-puji nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik. Bapak Ibu, Yeremia 17 ayat 7 sampai ke 8. Kalau kita belajar di sana dan kita lihat, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh percayanya kepada Tuhan. Ya. Bagian ini sesungguhnya sebuah pergumulan. Ya. Pergumulan bangsa Israel berhadapan dengan pergumulan-pergumulan demi pergumulan. Nah kita tahu ketika mereka dibuang selama 70 tahun, ada kebebasan untuk berbuat apa saja. Ya, kebebasan untuk berbuat apa saja artinya kawin boleh, bekerja boleh, berusaha boleh. Tapi mereka ada di dalam tekanan, sebuah kekuasaan. Ya, penguasa pada saat itu. Nah ketika mereka berada, ya secara aspek psikologi, kita tahu ini sesuatu yang berat di dalam kehidupan manusia. Sekarang ini orang punya apa saja ya. Orang memiliki apa saja. Tapi ketika dalam hidupnya, dalam tekanan-tekanan dia mengalami aspek psikologi,
maka keberatan-keberatan yang terjadi dalam hidupnya, dia akan mengalami stres, bisa ya. Dia bisa mengalami berbagai macam masalah-masalah kehidupan. Nah, saya tidak tahu apakah masalah itu juga kena kepada orang-orang muda. Pasti, ya, pasti. Di tengah-tengah kehidupan ada berbagai usia, ya kita tahu. Usia yang membutuhkan perhatian-perhatian sebagai umat Israel pada waktu itu. Tapi kita tahu janji Tuhan kepada mereka bahwa mereka akan kembali dari tempat itu setelah berapa? 70 tahun. Ya, dan mereka akan diberkati. Dan berkat itu akan dijanjikan kepada mereka kalau mereka mencari Tuhan. Itu di bagian yang lain. Ya. Tapi bagian ini ingin membicarakan kepada kita tentang berkat secara rohani. Ya, berkat secara rohani dijanjikan juga untuk saudara dan saya. Berkat rohani itu kemampuan-kemampuan bagaimana kita bisa memberikan sesuatu yang terbaik kepada Tuhan. Bukan hanya kita milik apa, tapi kemampuan-kemampuan rohani. Saya sangat salut ya. Saya lihat Ecclesia Ministry memiliki kesempatan untuk melayani komunitasnya orang muda. Betul ya? Nah, beberapa saya kenal dan beberapa orang tua saya kenal ya. Dan gembala sidang itu ya teman saya, ya kan? Dan sangat fokus untuk melayani orang-orang muda. Betapa sekarang pelayanan kepada orang muda itu terlalu penting. Ya, untuk mereka menjadi apa? Generasi-generasi kemudian hari. Ya, untuk melayani Tuhan menjadi gembala sidang, menjadi penginjil, pemberita-pemberita Injil dan lain-lain. Nah, untuk apa? Untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan supaya orang diberkati oleh Tuhan. Amin. Coba tanya kiri kanannya, mau diberkati enggak? Iya, Pak Eko enggak ada temennya ya. Iya. Kalau nggak ada orang, ada yang lain, ya kan? Asal jangan dunia lain, ya, buat saya. Semua orang senang berkat, ya. Kalau tanya mau diberkati nggak mau. Tapi rasanya biasa-biasa kalau kita bicara berkat ya. Ini udah lumrah, ya. Saya mau bilang Bapak Ibu, berkat apa yang paling penting dalam kehidupan saudara dan saya? Rohani atau jasmani? Kalau pertanyaannya rohani atau jasmani, saudara jawabnya apa? Pasti rohani, rohani banget. Ya kan? Nah, saya punya jemaat kalau ditanya jasmani apa rohani? Dua-duanya dibilang. Tapi hari ini saya mau bicara tentang apa? Berkat rohani. Jadi kalau ditanya mana lebih penting berkat jasmani atau rohani? Baru jawabannya berkat rohani. Dan itu yang mengikuti sehingga nanti kita belajar bagian ini. Jadi apa rahasianya? Ya saya berbicara rahasia ini lumrah juga. Tapi dengan pengalaman saya ketika Yeremia mengatakan apa yang sesungguhnya berkat datang dari Tuhan bagi orang-orang yang percaya, bagi mereka yang mengasihi Tuhan, bagi mereka yang setia, mereka yang taat. Maka mereka diibaratkan seperti pohon. Saya menghituskan orang yang mengandalkan Tuhan ibarat pohon rindang di tepi air. Akarnya terdekat sumur, daunnya tetap hijau, tidak khawatir saat musim kering. Dan terus berbuah, hidupnya kuat, subur, penuh harapan. Sekalipun di tengah-tengah berbagai keadaan. Karena bersandar pada Tuhan, sumber berkat kehidupan sejati. Demikian. Jadi bagaimana orang diberkati Tuhan? Ya, yang pertama mengandalkan Tuhan. Amin. Ya, mengandalkan Tuhan. Apa artinya mengandalkan Tuhan? Menaruh kepercayaan, harapan dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan dalam segala aspek kehidupan. Sekali lagi aspek kehidupan. Enggak ada yang enggak ada. Ada semuanya, apa saja. Sehingga tidak ada yang tinggal untuk kita berserah kepada Tuhan. Kalau kita punya apa, itu semua kita berikan. Bukan pada kekuatan atau kemampuan diri kita sendiri. Harta atau manusia seperti pohon yang diterjemahkan atau sebagai ilustrasi. Orang yang percaya akan diberkati dan tidak akan goyah, tetap kuat. Kuncinya dua, percaya dan berserah. Jadi mengandalkan Tuhan, kita tahu persis. Ketika kita mau diberkati, ya, sehingga Tuhan campur tangan. Tuhan ambil bagian di sini. Membawa hati kita, membawa pikiran kita, membawa kita pada fokus rohani, kehidupan yang bertumbuh dalam Tuhan. Sehingga kalau kita melihat orang-orang yang mengandalkan Tuhan, ya orang-orang yang percaya. Maka Amsal 3 ayat 35 itu 35 dia bilang, percayalah kepada Tuhan. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri.
Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalan. Saya kira sudah tepat ya. Ketika orang memulai sesuatu untuk hidup diberkati, gak mungkin dia tinggalkan Tuhan. Maka yang pertama adalah mengandalkan Tuhan. Cari jodoh perlu Tuhan gak? Halo? Atau pilih Tuhan? Cari Tuhan, pilih jodoh, cari Tuhan, perlu Tuhan, perlu Tuhan. Ya kan? Ya. Betul, orang bilang kehendak Tuhan. Cari kerja, perlu Tuhan gak? Perlu. Ya kan? Berusaha, perlu Tuhan gak? Perlu. Mengucap syukur. Pengusaha-pengusaha yang setia kepada Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Ini bukan yang baru-baru Bapak. Itulah sebabnya mereka melayani Tuhan. Mereka memberi hidupnya untuk Tuhan. Ya, kita yang masih muda-muda ini, kita perlu berjalan di dalam Tuhan. Untuk terus mencari Tuhan. Membuat sebuah kehidupan yang panjang, bukan singkat-singkat. Sehingga kita memiliki rumah tangga dan seterusnya. Hidup kita menjadi alat Tuhan di pelayanan-pelayanan seperti ini. Di gereja, dimanapun kita berada. Karena kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita mengandalkan Tuhan. Berarti kita melibatkan Tuhan penuh. Ya. Apa yang kita akan mulai ketika orang bangun pagi? Saya bertanya sederhana. Setiap kita pasti berpikir tentang kehidupan. Anak sekolah tentang belajar, bapak ibu tentang pekerjaan, pengusaha tentang toko dan anak muda dan sebagainya. Tapi kita sebagai orang percaya yang mengandalkan Tuhan, apa yang pertama yang kita bangun? Kita mengucap syukur dan berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Banyak waktu. Kita diberikan waktu 24 jam. Betul ya? Pak Presiden juga 24 jam Pak Happy. Ya. Enggak ada yang 25 jam. Jadi ketika itu diberikan kepada kita, berapa banyak waktu ketika kita mengandalkan Tuhan untuk berdoa, mengucap syukur, menyembah Tuhan. Dan itulah mengandalkan Tuhan. Sehingga orang yang percaya kepada Tuhan, kita ambil bagian dalam setiap kesempatan untuk memulai dengan Tuhan lebih dulu. Itulah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Ketika kita percaya kepada Tuhan, kita diyakinkan. Ya, dia bisa memberi, dia bisa berbuat, dia melakukan apa saja. Ya, hal-hal yang tidak mungkin bagi kita, tapi mungkin dari Dia. Amin, Bapak Ibu. Ya, karena Dia berkuasa untuk alam kita. Dia menciptakan kita. Dia memberi hidup untuk saudara dan saya. Tidak ada orang yang bisa beri hidup, termasuk hidup rohani kita. Maka Yohanes 10 ayat 10 dia bilang apa? Aku datang supaya kamu memiliki hidup. Hidup dalam segala kelimpahan. Sekali lagi Bapak Ibu, ingat ya, itu masalah rohani. Ya, saya mau bawa saudara pindah dulu dari masalah-masalah jasmani. Ya, karena tahun ini kita butuh ya kekuatan untuk masalah-masalah iman, masalah rohani. Kalau enggak gereja akan runtuh ya. Orang-orang Kristen, keluarga dan sebagainya. Kalau sudah tidak lagi punya kehidupan rohani selesai. Ya, tinggal tunggu waktu. Tetapi dan apapun yang akan terjadi kemudian hari, ketika kekuatan rohani kita tambah tumbuh dan hebat, maka Tuhan akan berkati saudara. Ya, dalam nanti kita lihat bagian yang di belakang. Ada musim apa saja kita nggak pernah khawatir. Dan sebab itu mengandalkan Tuhan itu penting sekali. Apakah pendeta mengandalkan Tuhan juga? Pasti dong. Ya, Bapak Ibu. Pasti. Ya, pelayanan nggak bisa mudah, ya gampang. Ya, kita untuk membuat orang berubah nggak bisa, itu hanya kuasa Tuhan. Amin. Ya, untuk datang. Ya, seringkali kita kehilangan jalan. Sepertinya, aduh bagaimana orang ini sudah seperti ini ya. Kayaknya buat kita secara manusia, tapi kita tahu bahwa ada cara Tuhan untuk apa? Membuat hidup dan hatinya terubah. Karena kita percaya sama Tuhan. Pendeta adalah alat Tuhan. Amin. Ya, untuk membuat apa? Hal-hal yang dahsyat. Kalaupun terjadi mujizat, saya bilang mujizat itu setiap hari kita alamin. Amin. Begitu bangun pagi kita ngalamin apa? Bernapas. Betapa mahalnya napas ini kita dapat dari Tuhan. Ya, coba saudara tarik napas sekali. Ya. Saya nggak mau suruh saudara tutup mulut saudara, tutup 5 menit gitu enggak. Ya. Tapi saya kira kalaupun ya, kita memiliki napas itu, ya, kita menghargainya sekalipun sedikit, ya, itu bagian dari ucapan syukur kita bahwa kita percaya Tuhan memberikan kepada kita.
Ya, saudara lihat orang di ICU sana ya, masuk dan sebagainya, dipasangin ventilator dan lain-lain. Ada saudara yang seperti itu. Saudara nggak usah takut, karena itu bagian proses daripada kehidupan. Yang penting dia bisa nafas dengan Tuhan. Amin. Dan ada orang yang sembuh. Amin. Ada orang yang diberkati juga. Sekalipun dia ada seperti itu. Ada banyak. Nah, ajaran kita apa? Percaya kepada Tuhan. Ya. Percaya kepada Tuhan, percaya kepada dokter juga, minum obat juga. Boleh seperti itu? Boleh ya. Karena Tuhan pakai mereka, Tuhan pakai alat, Tuhan pakai cara. Itu sebabnya kita mengucap syukur. Jika kita ada bersama-sama hari ini, mengalami anugerah kemurahan Tuhan ya, untuk bisa menyanyi dan memuji Tuhan. Luar biasa ya, Tuhan baik. Amin. Bilang Tuhan baik. Amin ya, baik. Bagaimana kita diberkati Tuhan? Mazmur bilang, Yeremia bilang, menaruh harapan ya kepada Tuhan. Menaruh harapan ini bisa begini Bapak Ibu ya. Mungkin kita berpikir apa yang kita mungkin dapat kemudian hari. Saya baca, saya lihat ini bagian daripada iman Kristen. Iman Kristen itu iman apa yang belum kita dapat hari ini kita percaya sudah ada. Amin. Seperti ini. Jadi ketika harapan kita taruh kepada Tuhan, ya, itu bagian dari berkat apa yang Tuhan mau buat untuk kita adalah pengalaman-pengalaman. Ya. Sehingga kita katakan apa yang dimaksud dengan menaruh harapan pada Tuhan. Kembali lagi kita harus memiliki kepercayaan yang aktif. Ya. Jadi kalau ada kepercayaan yang pasif, itu hanya percaya, ya, tapi dia tidak mengalami sesuatu. Tapi kepercayaan yang aktif, dia boleh mengalami sesuatu, ya, dari Tuhan. Lalu dia mengucap syukur. Jadi lebih banyak mana mengucap syukur? Itu artinya iman aktif, kepercayaannya aktif. Jadi banyak-banyak mengucap syukur itu bukti orang yang imannya aktif, kepercayaannya aktif. Hidup kepada karakter serta janji Tuhan. Yang seperti apa, ya? Setia, taat. Maka kita lihat di sini, rahasia diberkati Tuhan, menaruh harapan kepada Tuhan. Artinya kepada siapa? Yang memberi hidup, yang menghasilkan, ibarat pohon yang diilustrasikan dalam Yeremia pasal 7 dan 8 itu. Pohon yang ada memiliki akar di air, terus tertanam, masuk dan menghasilkan kekuatan. Tumbuh, berbuah, ya, kuat. Demikian. Menjadi sebuah pengharapan buat kita, yaitu Tuhan yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Ketika murid-murid pergi untuk mencari ikan, ya, mereka adalah orang-orang profesional. Orang-orang profesional itu pasti nggak usah diajarin tahu bintang di mana, ikan kapan, ya, langit dapat. Tapi satu waktu pagi-pagi, apa yang terjadi Bapak Ibu? Yesus tanya kepada mereka, adakah ikan padamu? Nggak ada. Sudah sepanjang malam sampai pagi, kami nggak dapat tangkapan katanya. Nggak dapat tangkapan. Lalu Tuhan suruh apa? Tebarkanlah jalamu kemana? Sebelah kanan. Ya. Lalu mereka tarik jala itu 153 ekor. Mungkin ikannya segede pendeta Pulupesi kali ya. Mungkin. Karena di sana dibilang apa? Jalanya koyak rusak. Ya. Persoalannya sekarang saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Ya. Bukan persoalan ke kanan atau ke kiri. Ya. Tetapi saya mau bilang ketika mereka memiliki harapan, ya, percaya, ya, dan taat kepada Tuhan atas perintahnya, ya, hal-hal yang dahsyat dia lakukan dalam hidup saudara. Amin. Ya, jadi saya mau bilang Bapak Ibu, harapan kepada siapa? Ya, seringkali kita hilang harapan, ya, kita frustasi dan sebagainya. Balik harap kepada Yesus. Mungkin ketika kita doanya belum dijawab. Doa tahun 25 belum dijawab, mungkin tahun 2026, ya kan? Atau 2027, tunggu, ya kan? Sabar, tahan Bapak Ibu. Ada pengharapan dalam Tuhan Yesus, pasti. Amin. Ya, jadi mereka tarik jala itu lalu mereka bersuka cita dan Yesus bersama-sama dengan mereka. Jadi ada dua Bapak Ibu. Bukan hanya dapat ikan tapi Yesus juga bersama-sama dengan mereka. Amin. Jadi itu berkat. Ya, double-double. Jadi saya mau bilang seperti itu. Sekalipun murid, saya mau kasih tahu, ya, mereka juga bertemu dengan ketakutan, ya, karena mereka manusia harus bertemu dengan Tuhan. Dan ketika mereka berada dalam satu kekhawatiran, mereka juga ketemu dengan Yesus, dengan kepercayaan. Jadi bagian ini cukup untuk kita. Kalau sekarang kita sudah berharap dan percaya kepada Tuhan, terusin. Amin. Ya, yang rajin-rajin tetap rajin, ya. Dan keadaan ini sekarang membutuhkan kita untuk taat dan setia. Sebelah kanan, ya, berkat, gitu ya.
sebelah kiri apalagi, ya kan? Dan ini berkat-berkat yang Tuhan berikan. Jadi kalau kita bisa sederhanakan, pagi bangun ya dengar Tuhan, percaya, memulai dengan mungkin pergi juga di kantor lebih cepat, lalu buka Alkitab, itu terjadi ya hal-hal yang dahsyat ya. Dan akhirnya saya mau berkata, bagian ini memberi kekuatan buat kita orang percaya, anak-anak Tuhan, orang-orang bergereja untuk melihat. Mazmur 62 ayat 5 bilang, hanya pada Allah saja aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Ya, hanya pada siapa Bapak Ibu? Allah saja aku tenang. Ya, ada banyak orang cari ketenangan. Ya, kalau dulu kan kita nggak kebaktian kayak gini Pak Happy. Ya, ini dak duk diskotik. Ya, tapi sekarang diubah jadi gereja. Amin. Ya, jadi kalau orang bertobat datang bawa kemari sama tempatnya, tapi rohaninya berbeda. Amin. Ya, itu tujuan ya. Dan supaya mereka memiliki pengharapan. Tadinya kan habis dugem, ya kan, pulang, ya, ininya hilang. Ini lagi ya, maboknya hilang, balik lagi. Tapi kalau datang ke gereja, ya kan, punya pengharapan tetap. Karena pengharapan itu Ibrani bilang apa? Seperti sauh yang kuat. Ya, sauh yang kuat yang terus ada. Kapal itu tidak terombang-ambing dan tetap ada di sana. Seperti itu. Inilah pengharapan. Jadi ketika kita mau diberkati, kita harus mengandalkan Tuhan yang pertama. Yang kedua, kita harus punya harapan. Amin. Coba kita tanya kiri kanannya, udah punya harapan belum? Udah, ya kan? Udah, ya, pasti udah, ya. Nah, kita pergi kasih tahu buat orang lain yang belum punya harapan, tanya, ya. Mulai keluar dari tempat sana terus tanya bagaimana. Jadi, saudara, efektifkan kehidupanmu kalau ketemu dengan orang, ya 5 orang di luar. Kalau di sini pasti tanya semua udah punya pengharapan, ya kan? Sudah kenal Tuhan, tahu, tapi di luar masih banyak yang belum. Oleh sebab itu kita keluar. Jadi gereja juga keluar, ya. Kita masuk supaya kita bisa buka Serpong, buka mana-mana lagi Bali ya. Saya udah ke Bali Bapak Ibu, ya. Sudah tahu ada orang yang mau dibawa buat tobat, saya nggak mau, jangan dulu katanya, ya kan. Kita doain untuk kepala, ya. Saya dengan Ibu ya, saya mengucap syukur Eklesia ini memberi spirit kepada saya, ya. Saya sudah tertolong banyak ya, untuk apa? Termotivasi ya, untuk melihat orang lain, bukan melihat diri sendiri ya. Kalau melihat diri sendiri, wah apa boleh spesial, apa udah tua, udah umur sekian, ngapain ya kan. Nggak, ini cuma saya pakai begini aja. Tadi saya mau pakai jeans Pak, Bu, ya. Nggak sempat ya kan. Ngambil lagi mobil lama-lama. Kemarin saya khotbah ya, lihat di Instagram saya ya, pakai itu saya keren banget gitu ya. Nah, tadi cocok nih, nggak apa-apa lah jomplang-jomplang, yang penting firman Tuhan ya, amin. Ya, seperti itu. Yang ketiga ya Bapak Ibu lihat ya, orang-orang yang diberkati tidak pernah khawatir. Nah, repot nih kalau saya tanya sama saudara, pasti saudara angkat tangan semua. Karena kalau saya tanya begini, siapa yang nggak pernah khawatir? Nggak ada. Tapi siapa yang pernah khawatir? Pasti angkat tangan. Nggak usah, saya nggak ngomong soal khawatir itu. Ya, itu khawatir yang dijawab oleh 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Kalau khawatir, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Tapi ini dia berbicara lain ya. Dia berbicara mengenai pohon tadi ya. Pohon yang kuat di tengah-tengah kekeringan. Dalam masa-masa yang nggak bagaimanapun, kita tetap tidak khawatir. Ya, itu bagian dari berkat Tuhan untuk kehidupan saudara dan saya. Maka saya pikir orang-orang yang sudah levelnya naik, imannya naik, kekristenannya naik, bertumbuh dalam Tuhan, nggak ada khawatir, ya. Jadi bukan yang saya tanya tadi, pasti gitu, pasti dong Om Pendeta kita khawatir. Khawatir ya 1 Petrus pasal 5 ayat 7, ya kan. Tapi yang saya mau bilang di sini, saudara nggak boleh bilang tahun 26 ada khawatir, nggak ada, no, ya, nggak ada, ya. Kehidupan tidak ada khawatir karena janji firman Tuhan buat kita, ya dan amin. Oleh sebab kita diberkati hari ini. Maka kita belajar dari tokoh-tokoh Alkitab ya, dari murid Tuhan Yesus ya. Waktu satu ketika mereka ada bersama-sama dengan Tuhan di Danau Genesaret, angin ribut. Ingat cerita itu ya? Ingat ya? Yesus lagi tidur, tiba-tiba angin besar, lalu mereka takut ya. Mereka bilang apa? Tuhan, apakah engkau mau kami binasa? Siapa yang ngomong itu? Muridmu? Padahal deket Yesus ya, ya kan? Apakah kami mau binasa? Engkau mau kami mati, kami binasa. Tuhan Yesus mungkin bangun-bangun begitu. Dia bilang apa Bapak Ibu?
Hai kamu orang yang tidak percaya. Bayangin. Itu terpukul loh. Jadi murid ya, udah bertahun-tahun dekat dengan Yesus, rupanya gak kenal. Jadi orang yang dekat tuh belum tentu kenal Yesus ya. Saudara kenal Presiden Prabowo? Enggak, saya kenal. Ya, enggak dekat cuma, ya kan? Jadi begitu kita lihat murid-murid, dia dekat dengan Yesus tapi enggak kenal Bapak Ibu. Tadi kan kita bicara karakternya, ya. Begitu mereka bilang, kamu tidak percaya. Tapi Yesus buat apa dulu? Diam, ya kan? Pada saat itu, mereka bilang apa Bapak Ibu? Orang apakah dia ini? Berat banget. Masa dia bilang, orang apakah dia ini? Baru Yesus bilang, hei kamu orang yang tidak percaya. Bayangin, sekarang kekhawatiran itu sesungguhnya ada pada setiap orang. Siapapun. Tapi kelebihan kita ketika Kristus ada, kita kenal dia, maka kita tidak akan khawatir. Kita akan kuat. Amin. Seperti itu. Jadi bukti bahwa ada orang yang dekat dengan Tuhan tapi mereka masih khawatir. Karena mereka apa? Aku jauh, engkau jauh. Ya kan begitu kan? Mestinya kan Tuhan dekat dengan kita. Ya, Tuhan dekat kita. Adapun keadaan apa yang akan terjadi? Saya mau katakan, khawatir artinya tidak pernah gelisah di tengah-tengah kesukaran. Atau tahun-tahun kering karena orang percaya kepada Tuhan. Ibarat pohon yang berakar kuat di tepi air akan selalu disediakan kekuatan, kedamaian dan buah. Kemakmuran rohani. Ini sebenarnya kata kuncinya. Saya nggak bilang saudara nggak butuh kemakmuran yang lain. Tetapi kemakmuran rohani harusnya kita tingkatkan di tahun 2026. Amin. Dengan apa? Melihat berkat itu beda. Ya kan? Bukan jasmani, fisik dan lain-lain. Ya. Kalau berkat jasmani, fisik dan lain-lain, Matius pasal 6 ayat 31. Dibilang itu dicari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua ditambahkan kepadamu. Kita bukan orang-orang di luar tadi, bukan orang-orang di Matius 31, 6:31 itu. Tapi kita adalah orang-orang yang sudah taat dan setia kepada Tuhan. Amin. Gak pernah ada kekhawatiran. Kita hidup seperti pohon. Kita memiliki kemakmuran rohani. Olehnya, ya kita kalahkan. Sebenarnya Yeremia pasal 17 itu ayat 5-nya. Celakalah orang yang mengandalkan manusia. Kebalikan dari kita yang mengandalkan Tuhan, yang berharap pada Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, dan yang tidak pernah takut. Bahkan kita bisa menjalankan kehidupan itu. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya, dan hatinya menjauh dari Tuhan. Sehingga kita tahu apa yang dilakukan Tuhan. Yang terbaik untuk orang yang mengandalkan Tuhan. Maka pelajaran yang paling gampang adalah Mazmur 23, 1-6. Cuma ada ayat 4-nya di sini. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak pernah takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Nanti di bagian belakangnya lagi, kemurahan dan kebajikan akan mengikuti engkau. Amin. Jadi mana duluan? Berkat rohani dulu, baru berkat jasmani. Kalau dia bilang begini, kebajikan dan kemurahan akan mengikuti engkau. Itu berkat apa? Jasmani. Ya, tetapi dia mau bicara dulu tentang apa? Hal-hal rohani. Maka ini janji Tuhan bagi kita, bagi GBI Eklesia, bagi pelayan-pelayan, bagi simpatisan, bagi kita semua yang hadir hari ini. Mari rindukan berkat rohani di tahun 2006 ini untuk kita melanjutkan sebuah kehidupan. Artinya kalau kita diberkati, kita harus jadi berkat. Amin. Dunia membutuhkan saudara dan saya. Dunia membutuhkan gereja. Apa itu gereja? Persekutuan orang percaya. Ya, eklesia. Pindah dari dalam gelap kepada terang yang ajaib. Itu gereja. Jadi gereja itu bukan gedung ini, tapi gereja secara universal, ya. Gereja secara universal. Orang percaya, ya. Orang percaya. Jadi kalau di sini ada 100 gereja. Amin. Bisa dibakar enggak? Enggak bisa, ya. Enggak bisa hangus, tapi dia tetap berdiri teguh.
karena memiliki keyakinan di dalam Tuhan. Jadi hari ini pesan saya kembali lagi kepada bagaimana kita menikmati berkat di tahun ini dari Tuhan. Berkat itu hanya ketika kita mengandalkan Tuhan. Amin. Ketika kita punya harapan kepada Tuhan, jangan yang lain-lain ya. Kita yakini bahwa hati kita terus tetap setia di kala ada keadaan apapun. Sehingga tadi konteks gereja bahwa orang-orang yang percaya, yang diberkati untuk jadi berkat. Terima kasih. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, kami mau mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Anak-anak kami diberkati, orang tua, orang dewasa diberkati. Karena Tuhan melihat mereka dari isi hati mereka untuk menjadi alat-alat Tuhan di tengah-tengah tahun 2026 ini. Gereja akan diberkati untuk jadi berkat di mana-mana. Di Bali, di Serpong, Tuhan berkati. Hamba Tuhan berkati, hamba Tuhan Pendeta Teddy, juga istri dan 2 pastor kami yang sedang dipersiapkan untuk pelayanan yang luar biasa ini. Bahkan teman-teman hari ini yang hadir, Tuhan berkati. Karena kami rindu supaya jadi saluran berkat untuk dunia ini. Untuk orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Untuk supaya mereka percaya kepada Yesus. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu berhenti berbicara. Tapi Engkau terus berbicara dalam Tuhan, dalam hati. Melalui pimpinan Roh Kudus kepada kami semua. Hingga kami terus diberkati. Terpuji-puji nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang diberkati katakan amin, 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 amin. Shalom Bapak Ibu Saudara dan teman-teman sekalian. Mungkin sebentar ibadah kita akan selesai, tapi kita boleh mengucapkan terima kasih kepada Pak Christopher Melvesi atas khotbah yang diberikan. Kita boleh berikan aplaus. Ya, come on, let's go. Praise the Lord. Dan berikutnya kita akan masuk ke offering message dan izinkan saya membagikan sedikit mengenai pesan yang firman Tuhan katakan. Firman Tuhan katakan di Matius 6 ayat 31 sampai 32. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Satu hal yang kita belajar Bapak Ibu Saudara, bahwa apa yang membedakan kita dengan orang-orang dunia adalah orang-orang dunia percaya bahwa penyediaan itu datang dari kerja keras mereka. Tapi kita anak-anak Tuhan percaya bahwa Bapa kita yang memelihara dan menyediakan apa yang kita perlukan. So sebelum kita memberikan persembahan, mari kita sama-sama memberikan dari hati yang benar. Ketika kita memberi, artinya kita percaya bahwa Bapa kita yang memelihara setiap dari kita hari ini. So jika Bapak Ibu Saudara ingin memberikan persembahan, bisa memberikan lewat mungkin nomor rekening yang ada di belakang, atau mungkin jika ingin memberikan secara cash, bisa ke teman-teman VIP yang ada di kanan dan juga yang di kiri. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan yang memberkati kita semua, apapun yang Bapak Ibu berikan. Dan aku ingin menginformasikan juga bahwa weekly info kita kita sudah membuka penggabungan, kelas penggabungan dan juga kelas baptisan. Dan Bapak Ibu sekalian yang mungkin belum dibaptis atau belum bergabung, kita menginvite untuk Bapak Ibu sekalian dan teman-teman untuk bisa sama-sama untuk melakukan baptisan dan penggabungan. Karena aku yakin percaya bahwa seperti yang firman Tuhan katakan, bahwa jika kita sudah percaya sama Tuhan harus ada tindakan actionnya, yaitu kita dibaptis dan juga kita tertanam
di dalam rumah Tuhan. Ya. So untuk informasi lebih lanjut bisa mengunjungi di belakang The Hub, akan diberitahukan apa aja yang diperlukan Yes. dan juga bisa infokan ke CGL-nya masing-masing. Dan Yap. juga aku ingin menginformasikan bahwa kita sudah membuka voluntary ministry. Yap. Kita sudah membuka 3 departemen ya. Ada 3 departemen, yaitu ada di VIP, production, dan juga media. Dan untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu sekalian bisa mengunjungi The Hub atau Yes. CGL masing-masing. Seperti itu. Jika Bapak Ibu Saudara belum melayani, yuk kita mengencourage Bapak Ibu Saudara Yes. yang sudah tertanam di rumah ini, kita sama-sama melayani dan juga membangun rumah Tuhan. That's Dan right. yang terakhir, kita memberikan apresiasi untuk setiap volunteers, Praise and Worship, Media, Usher, Production. Happy Sunday everyone, God bless you.